Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini Rudy Konsultan mau ngebahas yaitu tentang Cortex lagi ya, yaitu untuk teknisnya yaitu untuk penambahan kuasa ya. Jadi seperti apa sih ketika mau menambahkan kuasa di menu Cortex? So mungkin sebelum gue lanjut ke dalam tutorialnya, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa nyalain juga loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rubrik Konsultan. Dalam beberapa waktu ke depan mungkin kita akan lebih banyak bahas Cortex ya, secara sekarang sudah bulan Desember ya, jadi implementasi Cortex itu sendiri kan rencananya akan di awal Januari tahun 2025. Nah, di sini kita akan membahas yaitu praktik menambahkan kuasa di menu Cortex. Di sini dengan kondisi ya, kita contohnya aja misalnya PT-nya Raka ingin memperkerjakan atau menunjuk seorang konsultan untuk mewakilinya dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan di aplikasi Cortex. Kondisi yang ditunjuk konsultan yang ditunjuk bernama Danis Suara dengan nick tertera di situ ya. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa sih langkah yang harus dilakukan pada aplikasi Cortex atas kondisi tersebut? Nah, kita masuk ke dari sisi pemberi kuasanya ya. Jadi, untuk mengaksesnya, teman-teman, untuk ini loginnya yaitu untuk saat ini karena masih uji coba, jadi masih menggunakan portal HTTP ya, ini ya yang terada di sini. Ya, dari sisi pemberi kuasa silahkan login ke portalnya Cortex ya. Nah, setelah login maka teman-teman bisa lihat di menu profilnya, maksudnya ketika tampilan masuk di awal. Nah, di situ teman-teman bisa lihat yaitu di ikhtisar profil wajib pajak di sini. Nah, setelah itu teman-teman scroll ke bawah ya. Di paling bawah ini ada yaitu wakil atau kuasa saya. Teman-teman bisa pilih itu ya. Nah, setelah dipilih maka akan muncul tampilan ya, perwakilan saya, di mana dalam contoh ini perwakilan sudah masuk yaitu 2 orang ya. 2 orang. Jadi untuk pemberian perwakilan kuasa itu bisa lebih dari 1 ya. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ke tampilan tersebut, teman-teman bisa klik New Representative. Jadi untuk menambahkan ya, untuk menambahkan perwakilan lagi. Nah, di sini setelah teman-teman tadi klik tambah, nah, nanti di perwakilan yang baru nanti kita akan disuruh mengisi yaitu apakah tipe perwakilannya apakah konsultan atau mungkin pihak lain yang ditunjuk sebagai kuasa ya. Jadi ada 2 opsi ini yang teman-teman bisa pakai ya, apakah entah itu konsultan, entah itu pihak yang ditunjuk sebagai kuasa. Nah, misalnya kita pilih sebagai konsultan ya. Nah, di perwakilan yang baru kita pilih yaitu yang tadi kita pilih sebagai asumsinya sebagai konsultan. Maka di sini akan diminta yaitu mengisi NPWP ya, NPWP dari si konsultan tersebut. Setelah teman-teman isi NPWP ya, teman-teman bisa klik cari di sini ya. Jadi untuk memastikan bahwa uh, datanya benar gitu ya. Setelah klik cari, maka di sini akan muncul ya. Ini kan tampilannya nanti di sini akan muncul nama dari si konsultannya. Misalnya di sini kan tadi kita contoh di awal yaitu Dani Suara ya. Nah, terus kemudian setelah muncul itu teman-teman bisa klik yaitu di scroll ke bawah ya dari tampilan ini. Setelah diklik maka di sini akan ada rules ya. Pilih rules yang diberikan kepada kuasa ya. Jadi misalnya di sini untuk rules yang diberikan yaitu misalnya akses yang diberikan, contoh di sini perwakilan atau kuasa diberikan untuk terkait pelaporan SPT ya. Jadi teman-teman bisa yaitu pilihnya adalah tax return processing. Jadi dia hanya untuk melaporkan saja gitu ya. Nah, setelah pilih authorized tax rate-nya, teman-teman bisa pilih tax tipenya. Jadi misalnya di sini SPT yang diberikan otomatis sebagai perwakilan atau kuasa ya. Jadi kita bisa pilih yaitu dengan
VAT di sini. Di sini kan untuk simulasinya masih pakai bahasa Inggris ya. Mungkin pada saat nanti implementasi atau sudah mulai bisa digunakan, mungkin udah bisa berbahasa Indonesia. Sudah ada bahasa Indonesia maksudnya. Nah, di sini ada yaitu di from date dan to date. Jadi kuasa ini diberikan dari kapan sampai kapan sih gitu ya. Jadi misalnya di sini kayak contohnya nih di bulan 10 nih 2024, terus kemudian berakhir di 10 bulan 6 tahun 2025 misalnya. Jadi dia diberikan kuasa 1 tahun gitu. Nah, setelah teman-teman isi itu ya, dari memberikan kuasanya dari tanggal berapa hingga tanggal berapa, nanti di situ ada tax assessment yang perlu diisi juga ya. Jadi tax assessment detail yaitu di poin 17 ya, ini teman-teman isi juga di poin 18 yaitu checklist ya. Terus kemudian jika memang sudah, teman-teman bisa klik save saja. Nah, di sini akan ada yaitu penandatanganan ya. Di poin 20 ketika teman-teman tadi udah klik save di sini, terus kemudian di sync and document di situ serahkan teman-teman kode otorisasi atau sertifikat digitalnya atau sertolnya, terus kemudian isikan juga passwordnya ya. Nah, setelah selesai teman-teman bisa jadi langkah awal setelah teman-teman isi yang ini, teman-teman bisa klik save dulu ya. Setelah save baru terakhir adalah konfirmasi sign in. Nah, setelah selesai maka teman-teman telah berhasil ya menambahkan kuasa di dalam aplikasi Cortex ya, yang tadinya 2 jadi 3 ya. Nah, setelah perusahaan menunjuk seseorang atau konsultan atau pihak lain sebagai kuasa, maka perlu dibutuhkan juga persetujuan dari orang yang ditunjuk. Jadi kayak tadi kan kita memberikan kuasa ke Daniswara ya, Daniswara. Nah, nantinya maka dibutuhkan persetujuan juga ke Pak Daniswara. Nah, yang bersangkutan dapat menyetujui atau menolak ya pada Cortex miliknya di menu portal di My Portal, di menu profile, permohonan tertunda atau pending request. Jadi untuk si penerimanya yaitu yang tadi Daniswara itu silahkan login ke Cortex. Nanti di situ di menu portal akan ada notifikasi masuk ya bahwa ditunjuk sebagai konsultan dari perusahaan tadi gitu. Itu dia ya tentang pembahasan bagaimana sih menambahkan kuasa di menu aplikasi Cortex. Mungkin jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya saling berbagi ilmu ya, bisa share ke teman-teman kalian agar informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk orang banyak juga. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.